Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi. Dan pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang proses keabsahan atau proses kesahihan data pada penelitian konstruktivistik, ya, paradigma konstruktivistik atau yang sering diasosiasikan oleh orang, ya, oleh banyak dari kita sebagai penelitian kualitatif. Saudara-saudara, saat ini saya berada di puncak gunung, ya, karena itu anginnya ini sangat besar, ya, enak ini, dingin, ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang salah satu strategi, yakni strategi otentisitas, ya. Yang pertama adalah kita harus melihat konteks. Jadi bagaimana informan kita itu bisa menjawab pertanyaan kita dengan detail, ya, apa adanya, tidak ditutup-tutupi, memang betul-betul itu jawaban yang sebenarnya. Maka kita harus melihat konteks. Jangan kita wawancara pada sebuah lokasi yang membuat orang itu khawatir, yang membuat orang itu takut. Yang kedua, kita harus membangun raport, ya, kedekatan psikologis, kedekatan fisik. Karena itu penelitian kualitatif itu tidak boleh, ya, datang langsung bertanya, wawancara atau observasi, tidak boleh, ya. Kita harus melakukan pendekatan sejak lama, ya, sehingga mereka bisa menerima kehadiran kita dianggap bukan orang asing lagi. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus berlatih mendengarkan. Jadi informasi apapun, ya, dari narasumber kita itu kita harus mendengarkan. Kita beri waktu yang panjang kepada mereka untuk bisa menyampaikan opini-opininya, menyampaikan pendapatnya, ya. Jangan gampang-gampang untuk menginterupsi, ya, jangan gampang-gampang untuk menyelah, ya, pembicaraan orang. Kita harus menjadi pembicara yang baik. Kemudian yang ketiga, cara kita bertanya itu jangan sampai kita mengarahkan jawaban orang, ya. Jangan bertanya dengan menyebut konsep. Contoh, kita ingin menggali bagaimana konstruksi orang tentang strategi marketing communication. Kemudian kita bertanya, bagaimana strategi marketing communication Bapak? Nah, itu jangan, ya. Tapi bertanyalah pada cara yang lain, ya. Contoh misalnya, Pak, ini desa wisata ini ingin maju. Bagaimana strategi Bapak atau cara Bapak agar desa wisata ini maju? Nah, tugas Anda kemudian membuat simpulan secara teori, ya, bahwa jawaban-jawaban atau opini-opini dari informan itu, ya, bagaimana kalau Anda rumuskan dalam tataran konseptual. Dan yang pada hari ini, ya, saudara-saudara, saya ingin melanjutkan bagaimana cara kita atau strategi kita untuk menjaga keabsahan data, ya, yakni kita mencoba, ya, kita mencoba untuk mengkritisi, ya, pendapat orang, ya, jangan mudah menerima jawaban orang. Kita harus strategi dialektika, menanyakan jawaban. Nah, ya, menanyakan jawaban. Contoh, ya, kita bertanya, apakah Bapak suka menonton televisi, ya? Maka dijawab iya. Nah, tentunya kita harus menggali lagi, ya, stasiun televisi apa yang Bapak suka. Nah, gitu, ya. Nah, misalnya dia menjawab Kompas televisi, ya, televisi Kompas. Nah, tentunya kita jangan langsung bertanya pada topik yang lain. Kita gali lagi, program apa Pak yang Bapak sukai? Saya suka Liputan 6. Nah, misalnya kalau dia menjawab demikian, kita kan baru tahu, ya, jawaban dia itu baik atau tidak, ya, benar atau tidak, ya, jujur atau tidak. Nah, ini semuanya kita harus kritisi. Dalam agama sudah disampaikan bahwa kita jangan mudah percaya pada sebuah informasi, apalagi kemudian informasi tersebut kita langsung sebarkan. Ya, ini konsep utama di dalam penelitian, itu ya. Dan kemudian
pada strategi yang lain, saya ingin menyampaikan yang dimaksud dengan triangulasi. Triangulasi itu intinya adalah komparasi, membandingkan, ya, membandingkan berbagai macam data, berbagai macam sumber data. Yang pertama adalah triangulasi antar informan, ya, bisa disebut sebagai trustworthiness. Triangulasi ini adalah kita menggali, ya, membandingkan informasi dari satu orang dengan informasi dari orang yang lain, ya, bagaimana pendapat yang satu itu apakah sudah benar, ya, kita bandingkan dengan pendapat informan yang lain, itu ya. Kemudian yang kedua adalah triangulasi metode pengumpulan data, ya, yakni kita bandingkan antara satu metode yang kita lakukan dengan metode yang lain. Contoh misalnya data hasil wawancara kita bandingkan dengan data hasil focus group discussion, kita bandingkan dengan data hasil observasi, kita juga bandingkan dengan dokumentasi. Intinya adalah kita harus melakukan check and recheck terhadap semua data yang masuk. Kemudian triangulasi yang lain adalah triangulasi waktu, ya. Triangulasi waktu itu adalah kita lakukan penelitian dalam waktu yang berbeda. Contoh, kemarin kita wawancara kepada si A, ya. Kemudian besoknya lagi kita coba untuk melakukan wawancara. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan? Nah, ini bisa menguji inkonsistensi, apakah terjadi atau tidak. Dan yang terakhir adalah triangulasi peneliti. Nah, bisa saja, ya, dimungkinkan dilakukan penelitian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ya. Nah, orang-orang itu melakukan pengumpulan data. Nah, data-data yang dihasilkan itu kemudian ditriangulasikan, ya, didialogkan, diketemukan sehingga bisa menghasilkan sebuah data yang betul-betul absolut, betul-betul sahih. Kemudian saudara-saudara, ya, ada lagi cara yang disebut dengan conscientization. Conscientization ini adalah sebuah strategi, ya, untuk menghasilkan sebuah penelitian kualitatif yang bagus, ya. Conscientization itu adalah Anda mengaitkan, ya, data dengan satu, ya, teori-teori. Jadi Anda berteori, ya, teoritisasi dari data. Jadi data apapun bentuknya itu kemudian Anda bahas, ya, dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Nah, teori ini bebas, ya. Teori apa yang menurut Anda bisa menjelaskan data. Nah, ini jadi penelitian kualitatif itu memang bisa menghasilkan atau bisa memerlukan, ya, lebih banyak teori. Jadi kemampuan Anda berteori itu menjadi hal yang utama, ya, untuk bisa menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas. Beda dengan penelitian positivistik yang juga kita asosiasikan, ya, sering diasosiasikan sebagai penelitian kuantitatif, ya. Cukup satu teori sudah bisa dilakukan, ya, sebuah teori yang diuji atau diterapkan. Kemudian yang kedua, historical situaedness. Nah, artinya apa? Data yang kita hasilkan itu harus didialogkan dengan konteks-konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, ya, konteks-konteks sosial yang melatar belakangi data. Jadi data itu kan tidak mati, data itu tidak berdiri sendiri. Data itu pasti terkait dengan kondisi atau konteks-konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Komunikasi itu tidak berdiri dalam ruang hampa. Jawaban orang, perilaku orang, ya, motif orang itu juga sangat dikaitkan dengan konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya saat itu juga. Itu, ya. Semoga bermanfaat. Ini tambahan, ya, untuk bisa menghasilkan sebuah penelitian kualitatif yang bermanfaat, yang bagus. Anda bisa membaca semuanya dalam buku saya, Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif, edisi yang kedua, penerbit Prenada Media. Di situ sangat lengkap, sangat detail, disertai dengan contoh, cara-cara melakukan, ya, pengumpulan data dan sebagainya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga NKRI, Pancasila Jaya.